Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة A'azzani Allah wa iyyakum, para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, khair semuanya. Fahalukum khair. Khair. Bahasan kita seperti biasa adalah pembacaan kitab yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, yaitu Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakteristik dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-ciri fisik, ciri-ciri kesempurnaan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tentang apa-apa yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, pakaian beliau, makanan beliau, minuman, buah-buahan, lauk pauk, ya, adab-adab beliau, akhlak beliau dan seterusnya. Sampai akhir dari bab ini adalah tentang wafatnya Rasulullah SAW dan apa-apa yang beliau wariskan untuk umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada pembahasan yang lalu telah kita bahas tentang tertawa, ya. Nah, tertawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhahiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertawa beliau adalah senyum beliau. Kalaupun tertawa itu hanya didengar oleh orang-orang yang di samping kanan kirinya saja, dan itu pun kadang-kadang, dan kadang-kadang itu juga kelihatan gigi-giginya yang biasa terlihat ketika orang itu ya. Tapi intinya bahwa tertawa beliau adalah senyum beliau.
Dan beliau itu murah senyum ya, murah senyum. Dan ini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang membuat hati-hati kaum muslimin menjadi senang ya dan bahagia, dan itu adalah sedekah. Sedekah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan bab ke-36 tentang berguraunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berguraunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Beliau ya tertawa, ya tersenyum, ya bergurau juga gitu kan. Bergurau juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya begitu tinggi gitu loh Pak ya, begitu tinggi akhlak beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan begitu besar ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bergurau kepada para sahabatnya dengan para sahabatnya, termasuk tertawa tersenyum. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin masuk surga kan gitu. Meskipun demikian beliau itu sangat tawadhu, sangat rendah hati. Beliau bergurau, ya, tersenyum, tertawa, dan seterusnya. Ya, luar biasa beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ya dari manusia yang waktu itu ya masuk Islam karena akhlak beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak gengsi gitu Pak ya, tidak merasa tinggi gitu loh. Tidak merasa tinggi, tidak merasa wah, enggak. Tawadhu beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhi fillah, penjabar kitab ini hafizahullah taala mengatakan yang artinya bergurau adalah saling melembutkan, saling mendekatkan, dan saling bermain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kebahagiaan ke dalam jiwa, lebih mendekatkan, lebih cinta, dan lainnya yang memiliki ungkapan-ungkapan yang agung. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sering bergurau dengan para sahabatnya dan mengguraui mereka sesuai dengan kadar kebutuhan. Akan tetapi beliau tidak mengucapkan apapun kecuali yang benar. Ya, guraunya beliau itu ya benar, ucapan beliau semuanya benar. Tidak ada yang mengandung kedustaan dan kebohongan. Karena kebanyakan ya orang itu bergurau sampai melebihi batas, sampai mencela, sampai memaki, sampai menghina, dan kadang-kadang itu yang menimbulkan perpecahan kan gitu Pak ya, gara-gara gurau Pak ya, gara-gara gurau pecah itu pertemanan, persahabatan. Ya mungkin tujuannya biasa-biasa aja kan, gurau kan begitu, tapi kadang-kadang gurau itu nancep juga dengan hati kan, nancep dengan hati, kemudian dendam, kemudian nggak pengen ketemu lagi, dan seterusnya. Berarti ini berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Makanya di sini beliau hafizahullah taala berkata yang artinya seyogianya gurauan itu ibarat garam pada makanan. Oh bener ya, garam pada makanan. Kalau makanan itu nggak ada garamnya, yo hambar gitu, hambar. Maka jiwa tidak mau makan, tidak mau memakannya, dan tidak tertarik kepadanya. Tapi kalau garamnya itu berlebih, ya nggak kemakan juga. Insya Allah ya, makanan tidak enak kan gitu. Begitu juga bergurau. Kalau gurau berlebih-lebihan itu juga ya nggak enak gitu. Kalau nggak gurau juga ya nggak enak juga gitu. Ya silakan gurau tapi pada posisinya gitu, sesuai dengan kebutuhan.
Sebagaimana sop ya, sop makanan dan yang lainnya itu kalau nggak ada garam ya nggak enak, kelebihan ya nggak enak, pas, masya Allah, laris manis kan gitu, laris manis dan menyenangkan jiwa. Sama dengan bergurau pun demikian ya Allah. Oleh karena itu kata beliau hafizahullah, seharusnya setiap orang dalam hal bergurau sikapnya adalah pertengahan. Tidak melakukannya terus-menerus dan juga tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Juga hendaknya ia tidak mengatakan dalam guraunya sesuatu kecuali sesuatu yang nyata, tahu benar. Berarti tidak bohong, tidak dusta. Ya, tidak bohong, tidak dusta. Dan kebanyakan bohong, semakin bohongnya itu besar ya semakin lucu kan gitu, semakin tertawa, semakin tertawa. Ini yang pertama ya. Jadi guraunya itu sesuatu yang benar ya, yang nyata. Kemudian juga harus dihindari menghina, meledek orang lain dalam bergulau. Nah seperti itu. Masya Allah, semakin ngeledekannya semakin hebat ya semakin lucu gitu ya. Padahal itu ya nggak bagus juga, nggak bagus juga. Al-Imam Nawawi berkata begini, Imam Nawawi berkata para ulama berkata bergurau yang dilarang adalah yang berlebih-lebihan dan dilakukan terus menerus, berlebih-lebihan dan terus menerus. Kenapa? Karena bergurau seperti itu akan mengakibatkan tertawa terus dan hatinya menjadi keras. Kalau tertawa terus, bergurau terus, berlebih-lebihan, maka akan menjadikan hati ini keras dan menyibukkan diri dari berzikir kepada Allah Rabbul Alamin, dan menyibukkan diri dari memikirkan kepentingan agama, sehingga mayoritas waktu digunakan untuk menyakiti orang lain karena berlebih-lebihan tadi itu, yang sifatnya meledek dan yang lainnya, menyebabkan munculnya kedengkian serta melunturkan kewibawaan. Nah, orang yang kalau tertawa terus, bergurau terus itu akan wibawanya itu turun. Adapun gurauan yang tidak mengandung unsur-unsur di atas, maka hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Dan gurau seperti itulah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan kita pun demikian ya, kita sering bergurau juga, sering sih ya. Kita kan kalau jarang-jarang ketemu juga kan ya. Kalau ketemu kan gurau ya. Alhamdulillah, nikmat membuat jiwa ini lapang, membuat hati ini gembira dan senang, walhamdulillah. Tapi jauhi hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Masa itulah ya orang yang mengenal sunnah itu masya Allah ya, indah sekali. Semua itu disandarkan dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertawanya, makannya, cara minumnya, cara berjalannya, cara naik kendaraan, semua itu kalau orang yang cinta dengan sunnah itu selalu menyandarkan perbuatannya, ucapannya itu dengan Rasul SAW. Ingat apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Oh, Rasul itu kalau tertawa begini. Oh, kalau bercanda seperti ini. Oh, kalau naik kendaraan seperti ini. Oh, kalau makan, kalau minum, kalau ini, kalau tidur seperti ini dan seterusnya. Selalu ingat dengan Rasul SAW. Sehingga hati ini dekat dengan Rasul SAW. Semua perbuatan, ucapannya disandarkan kepada Rasul SAW. Sehingga ketika itu bisa saja dan itu iya, amalnya itu insya Allah berpahala, ganjarannya itu bisa berpahala.
perbuatannya, ucapannya itu bisa berpahala. Kenapa? Karena dia sandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari dirinya sendiri, bukan dari hawa nafsunya sendiri, tapi dari yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita sampaikan bahwa perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang hukum asalnya itu apa Pak ya? Mubah, itu menjadi ibadah, kan gitu. Hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh-boleh saja, mubah itu kan dikerjakan, ditinggalkan, nggak dosa, nggak pahala, kan gitu. Berarti ya itu. Tapi bisa itu menjadi ibadah gitu, menjadi ibadah. Bagaimana itu? Yaitu kalau didasari dengan ketika caranya itu disesuaikan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya disesuaikan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya makan, minum, berjalan, naik kendaraan, tidur, apalagi dan yang lainnya. Ketika disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan caranya seperti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak sama persis ya, itu menjadi sunnah kan gitu. Itu menjadi berpahala, itu menjadi ganjaran. Nabi kalau makan baca bismillah, kemudian kita baca bismillah, berpahala. Ketika naik kendaraan, pembahasan yang lalu ya, ketika naik kendaraan bagaimana Nabi berkendara, seperti ini, kemudian kita contoh. Nah, itu menjadi ibadah juga dan menjadi berpahala dan ganjaran di sisi Allah. Jadi itulah hidup seorang muslim, seorang mukmin. Waktunya adalah ibadah, waktunya adalah untuk mencari pahala dan ganjaran insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesuatu yang mubah itu menjadi ibadah. Masya Allah, begitu indah ya kehidupan seorang muslim yang mengerti tentang sunnah, yang paham tentang sunnah. Semua disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kenapa kita tidak bergurau berlebih-lebihan, karena bisa enggak seperti itu. Kenapa kok tidak? Kenapa saya bergurau tidak tidak ada unsur pelecehan ya, apa namanya tadi, celaan, makian, perendahan. Kenapa saya tidak melakukan? Karena itu Nabi tidak seperti itu. Nah dengan seperti itu insya Allah itu akan berpahala. Ya Allah. Tayyib, akhi fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini kaidah penting ya, kaidah penting. Kapan sesuatu yang hukum asalnya mubah itu menjadi ibadah, yaitu ketika diniatkan karena Allah dan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua itu menjadi pahala. Sebagaimana yang sering kita sampaikan di majelis yang mulia ini. Bahkan masalah buang hajat saja nih, kalau kita sadarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yes, akan pahala juga. Ketika masuk kamar mandi tidak ngomong, tidak ngobrol. Kenapa tidak ngobrol ketika buang hajat? Karena Nabi melarang seperti itu. Kenapa begini? Karena begini. Karena Nabi melarang itu. Kenapa begini begitu? Karena Rasul melakukan itu. Masya Allah, indah sekali, indah sekali. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis nomor 235. Sudah 235. Berarti 234 hadis yang sudah kita baca dan sudah kita jelaskan. Tinggal ngapalinnya ya. Abot ya. Tayyib. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usama an Syarik an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik
radhiyallahu anhu, pembantu rewangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lahu kepadanya, kepada Anas bin Malik, ya dzal udhunaini, ya dzal udhunaini, wahai orang yang punya 2 telinga. Ya, wahai, dza memiliki, udhunaini 2 telinga. Qala Mahmud berkata, qala Abu Usama berkata, yakni yumazihuhu, maksudnya adalah berguraunya beliau kepada Anas bin Malik. Ya Allah, meskipun ya Anas bin Malik pembantunya, rewangnya, tapi digurau juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan ketawaduan beliau. Masya Allah. Dan benar nggak sih ucapan Nabi itu kepada Anas itu? Benar, nggak ada yang bohong. Semua orang punya 2 telinga. Ya dzal udhunaini, wahai orang yang punya 2 telinga. Nah, ini gurauannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Kemudian ada yang mengatakan maksud dari Nabi ya dzal udhunaini adalah pujian kepada Anas. Jadi ada dua arti, 2 makna. Makna yang pertama, Nabi mengguraui Anas, menunjukkan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau. Ya, kemudian yang kedua, pujian beliau kepada Anas. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah memiliki 2 telinga yang bisa mendengar, mentaati, menghafal apa yang dikatakan kepadanya. Mendengar ucapan Rasul, menaati ucapan Rasul, menghafalkannya. Makanya banyak sekali riwayat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas ini, banyak sekali, khususnya yang berkaitan dengan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasul, adab Rasul, sopan santun Rasul. Banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Karena kan dia dekat sama Rasul kan? Dekat sama Rasul. Sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya dari awal sampai akhir ini, dan sampai akhir itu kebanyakan Anas. Anas, Aisyah, kemudian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan berarti apanya? Sepupunya, keluarganya kan? Subhanallah. Jadi yang dimaksud 2 telinga di sini adalah memang 2 telinga yang bisa mendengar, mentaati, dan menghafal apa yang dia dengar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihafal kemudian disampaikan kepada yang lainnya. Berarti ini sifatnya pujian. Masya Allah ya, meskipun beliau orang yang sangat tinggi derajatnya, tapi tidak menghalangi dia untuk bergurau dengan siapa saja, khususnya orang-orang terdekat dengan beliau. Subhanallah, kata beliau hafizahullah, kemudian sesungguhnya Anas adalah pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bergurau dengannya. Makanya di sini mengambil faidah ya, hafizahullah, pensyarah kitab ini. Di sisi lain banyak orang yang merasa gengsi dan enggan bergurau dengan pembantunya atau sopirnya atau mungkin bawahannya. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti turun wibawanya di hadapan mereka kan begitu. Tapi tetap bercanda. Maka mereka berpandangan bahwa tindakan tersebut menurunkan derajatnya dan kedudukannya. Dan ini bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga bertentangan dengan sikap tawadhu, rendah hati yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Alhamdulillah. Ini hadis yang pertama dari bab ini.
Hadits Anas, sabda Nabi kepada beliau, ya dal udhunaini. Hadis 236. Hadis kedua dari bab ini. Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik lagi nih. Dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bergaul bersama kami. Kami di sini tua, muda, anak-anak. Semua. Tua banget, tua, muda banget, anak-anak kecil, para budak. Beliau biasa bergaul dengan mereka itu. Ya Allah, sekali lagi menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik dunia akhirat, sepanjang zaman, sepanjang masa. Ini pengakuan Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bergaul bersama kami. Bahkan beliau pernah berkata kepada adikku yang masih kecil, yang namanya dan ini beda bapak, satu ibu beda bapak. Kalau Anas ini kan Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi Malik ini punya anak namanya Anas. Kemudian istrinya ini, berarti ibunya itu nikah lagi. Kemudian punya anak ini, satu ini, adik kecilnya Anas ini. Apa sabda Nabi kepada adiknya Anas ini? Ya Aba Umairin, ma fa'alan nughairu. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Qala Abu Isa. Abu Isa berkata, Abu Isa di sini siapa? Imam At-Tirmidzi. Tirmidzi itu kunyahnya adalah Abu Isa. Kunyahnya Abu Isa. Penulis kitab ini, qala Abu Isa, yang artinya, yang dipahami dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bergurau. Dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kunyah kepada anak kecil, memberi kunyah kepada anak kecil. Beliau bersabda, wahai Abu Umair, wahai Abu Umair. Dari hadis ini juga diambil pelajaran boleh memberi anak kecil seekor burung untuk bermain. Tentu syaratnya tidak menyakiti burung itu ya. Berarti boleh nggak ngingu burung? Boleh ya? Ya boleh lah. Merawat burung. Tapi ya tentu dirawat, ya tidak disakiti, dikasih makan, kasih minum. Jadi ini diambil pelajaran boleh memberi anak kecil, ya tidak hanya anak kecil, kita pun juga boleh gitu. Kita pun juga boleh ya memberi anak kecil seekor burung untuk bermain. Karena Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? An-Nughair, karena ia mempunyai Nughair yang ia mainkan. Lalu burung itu mati, Nughair, nama burung itu. Mati dia, Nughairnya. Dan anak itu pun sedih atas kematiannya. Kemudian Nabi SAW menggurauinya dengan sabdanya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? An-Nughair itu burungnya itu. Ya, burung apa sih? Cipret ya, emprit ya, mungkin burung emprit ya. Masya Allah ya.
Boleh lah, boleh ya, boleh asal dikasih makan, minum, dirawat, tidak disakiti. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini sering kita dengar dan sering kita baca ya. Bahkan ada dalam kitab Adabul Mufrad nggak? Ada nggak? Ada kan? Ada. Di kitab Al Adabul Mufrad ada itu, dibawakan oleh Imam Al Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad. Dan antum sudah baca dan sudah dijelaskan itu. Taib. Kita lanjutkan. Hadis 237. Haddatsana Abbas bin Muhammadin Ad-Duri qala haddatsana Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq qala anba'ana Abdullah bin Al-Mubarak an Usamah bin Zaid an Sa'idil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqo. Mereka itu para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berguru dengan kami. Engkau berguru dengan kami wahai Rasulullah. Tentu padahal engkau adalah manusia terbaik. Engkau adalah seorang rasul, seorang nabi, utusan Allah, yang setiap hari Jibril turun kepadamu wahai Rasulullah, yang engkau telah diampuni dosa dan kesalahan yang lalu yang akan datang. Engkau memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan engkau pertama kali yang masuk surga, dan engkau telah dijamin surga. Seakan-akan seperti itu, tapi engkau tetap berguru dengan kami Rasulullah. Masya Allah ya. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Sabda beliau, jawab beliau, sesungguhnya inni la aqulu illa haqqo. Sesungguhnya aku tidak berkata kecuali yang benar. Berarti semua yang keluar dari lisan beliau hak, benar. Benar. Baik itu yang keluar dari lisan beliau gurauan atau tidak, semuanya benar, hak. Tidak hanya dalam masalah gurauan, dalam yang lainnya pun demikian. Yang lainnya pun demikian. Semua yang keluar dari lisan beliau hak, benar, termasuk dalam urusan bergurau ini. Makanya setiap yang diucapkan oleh Rasul ditulis oleh para sahabatnya. Ditulis oleh para sahabat. Ada yang nulis, ada yang tidak tentu ya. Ada yang menulis, kemudian ada yang dihafal. Kemudian apa yang dihafal disampaikan kepada yang lain, kemudian yang lain menulisnya. Masya Allah. Dan semua yang keluar dari lisan beliau hak, benar. Karena tidaklah beliau mengatakan sesuatu kecuali atas bimbingan wahyu. Masya Allah ya. Tayyib. Hadis nomor 238. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Humaidin an Anas bin Malik. Sama nih riwayat sampai kepada Anas bin Malik. Anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladina qatin. Faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa hal talidul ibila illan nuqu. Nuq ya, nuq. Dari Anas bin Malik bahwa ada seseorang nih, tidak disebutkan siapa namanya, minta hewan tunggangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, meminta hewan tunggangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, sesungguhnya aku akan memberimu hewan tunggangan berupa anak unta. Tak kasih ente hewan tunggangan anak unta. Gurau ini, iya gurau. Ya mungkin terbayang di benak orang tersebut, anak unta gimana bisa nunggangin? Penyet nanti kan kalau ditunggangin, nggak kuat lah. Bayangan beliau itu kecil gitu, kecil, nggak bisa ditunggangin kan gitu. Padahal dia minta hewan yang bisa ditunggangin. Kok dikasih kecil? Bayangan dia seperti itu. Nabi ini niatnya bercanda, tapi canda beliau hak, benar. Ini kata beliau, kata orang itu, wah Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan pada anak unta? Nggak bisa ditunggangin lah anak unta. Aku minta yang bisa ditunggangin, kok malah yang nggak bisa ditunggangin unta kecil. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahal talidul ibila illan nuq. Bukankah unta itu hanya melahirkan unta juga? Berarti meskipun unta itu besar, itu dia juga anak kan, anak bagi ibunya. Tapi dia itu ibunya bagi anak-anaknya juga. Loh, kayak kita sebesar ini kan juga anak kan, anak bagi ibu atau orang tua kita. Tapi kita adalah bapak dari anak kita. Makanya kalau kita mengkaji tentang birrul walidaini kan gitu, dan di kitab Al-Adabul Mufrad juga ada itu, kita harus memposisikan diri sebagai anak gitu. Meskipun kita sudah kakek ya, buyut istilah gitu, tetap kita posisikan sebagai anak, sehingga benar-benar materi itu ngeresep dengan hati gitu. Jadi benar ya Kak, sabda Rasul benar kan? Ya benar. Ya benar. Jadi bukankah unta itu hanya melahirkan unta juga? Meskipun sudah besar, kuat, gagah, tetap dia juga anak gitu. Anak dari induk-induknya. Canda beliau ini, bergurau ya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan lebih mempererat ya wakil ya, mempererat, semakin dekat ya, semakin erat pertemanan, persahabatan, membuat jiwa ini lapang, membuat hati ini bahagia gitu kan, dan melupakan sementara waktu kegalauan dan masalah menghilangkan sementara waktu masalah-masalah problem kita. Hanya kalau kita guyup seperti ini kan urusan sono-sono kan ntar dulu kan ya. Alhamdulillah nikmat. Tapi kita lanjutkan hadis terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan hadisnya cukup panjang ya, dan kita baca langsung terjemahannya saja. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik. Anas lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita begini nih. Bercerita yang artinya bahwa ada seseorang dari desa yang bernama siapa? Zahir.
yang pernah memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari desanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyiapkannya ketika ia akan keluar dari kota Madinah. Jadi Nabi ingin membalas. Nabi ingin membalas pemberian Zahir tadi itu. Karena Zahir ngasih Nabi, biasa Nabi akan balas juga. Dan ini sudah kita bahas dulu, ya, yaitu di kitab Al-Adabul Mufrad juga ada, kalau kasih hadiah balas hadiah gitu ya, ya Pak ya, ya kan ya, seperti itu. Biasa Nabi melakukan itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Zahir adalah orang desa kita, berarti pelosok sana, dan kita adalah orang kotanya. Artinya, akhi, saling membutuhkan. Kita butuh orang desa, dan desa butuh orang kota. Masya Allah. Ini yang dimaksud sabda beliau. Sesungguhnya Zahir itu orang desa kita dan kita adalah orang kotanya. Saling membutuhkan. Sayur-sayuran yang kita makan dari mana? Kampung sana jauh. Coba kalau nggak ada soal. Makan itu rumput-rumputnya di kita. Masya Allah, daun-daun yang kita makan. Kemudian mereka jual di sini. Kita beli, dapat uang, balik ke sana, dapat uang, dapat rezeki. Masya Allah kan, saling menguntungkan gitu antara desa dan kota ini. Masya Allah ya, saling membutuhkan begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Zahir tadi itu, senang sama Zahir tadi itu. Sedangkan Zahir sebenarnya berperawakan jelek. Damiman, pakai dal ya, damiman. Kalau pakai zal disebutkan oleh penjabar kitab ini, kalau pakai zal itu akhlak. Kalau pakai damim itu fisiknya, buruk fisiknya, mungkin rupanya atau apa begitu, kulitnya. Tapi kalau pakai zamim itu akhlaknya, perbuatannya, akhlaknya. Kalau damim fisiknya itu nggak boleh kita cela. Kita tidak boleh mencela orang yang memiliki fisik yang buruk, nggak boleh. Kenapa? Karena itu takdir kehendak Allah. Bukan usaha dia, bukan usaha orang tuanya juga ya. Bukan usaha orang tuanya, bukan usaha dia. Berarti pemberian Allah. Kalau kita mencela dia berarti seakan-akan mencela Allah. Tapi boleh kita mencela zamiman tadi itu, buruk akhlaknya, perbuatannya buruk, jelek. Kita boleh mencela dia. Nah ini dia kata penjabar kitab ini, hafizahullah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Zahir ini berperawakan jelek. Suatu hari Nabi SAW mendatangi Zahir di kampung tadi itu, di desa. Saat itu ia sedang menjual barang-barang dagangannya. Kemudian Nabi SAW memeluknya dari belakang, dan ia tidak dapat melihatnya. Zahir nggak tahu itu, nggak bisa ngelihat yang di belakang. Kan dipeluk dari belakang kan? Mungkin tangannya begini gitu ya, sehingga nggak bisa lihat siapa yang meluk, tidak bisa lihat dia. Dan dia tidak dapat melihatnya. Kemudian ia berkata, siapa ini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Dan Nabi tidak bicara sama sekali. Makanya dijelaskan oleh penjabar kitab ini, gurau itu tidak hanya dengan lisan, dengan perbuatan pun itu bisa maknanya gurau. Meluk dari belakang, mendekap dari belakang, itu maksudnya Nabi bergurau dengan dia, dengan perbuatan. Nah, ini dia, Insya Allah ya. Siapa ini? Lepaskan aku. Ia pun menoleh. Zahir menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, nikmat banget dipeluk oleh manusia terbaik sepanjang zaman.
Apa yang dilakukan oleh Zahir? Nah, ini. Dan ia pun di sini berarti Zahir nih tetap menempelkan punggungnya pada dada Rasulullah SAW ketika melihat beliau SAW. Setelah dia tahu yang memeluk adalah Rasul, tidak mau dia untuk melepaskannya. Justru dia ingin menempelkan tubuhnya ke dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Zahir ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saking mulianya dipeluk oleh manusia terbaik sepanjang zaman. Wallahi ini adalah nikmat banget gitu. Ya, menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Senang banget, makanya nggak pengen dia itu melepaskannya gitu. Masya Allah ya. Taib. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang akan membeli budak ini? Ini canda juga nih. Siapa yang akan membeli budak ini? Zahir pun berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau akan mendapati aku tidak akan laku. Siapa yang beli saya? Aku buruk kayak begini kok, istilah gitu loh. Saya begini, nggak akan laku lah. Siapa yang mau beli saya gitu kan? Masya Allah kan. Kemudian Nabi SAW menghibur beliau, menghibur dia tadi itu Zahir. Lakin, nah ini Rasul SAW bersabda, lakin indallahi lasta bikasidin. Akan tetapi di sisi Allah engkau laku, laris kau di sisi Allah. Siapa yang membeli ini budak ini kan di pasar tuh ya. Siapa yang beli budak ini, kata dia, siapa yang beli saya? Saya kan kayak begini, saya membeli. Nabi menghiburnya, engkau laku di sisi Allah. Masya Allah. Engkau laku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau beliau berkata, anta indallahi ghalin. Beliau bersabda, engkau mahal di sisi Allah. Oh, Masya Allah, engkau mahal di sisi Allah. Berarti benar-benar Nabi ini mentazkiyah Zahir ini, meskipun fisiknya seperti itu, dia itu laku di sisi Allah atau dia mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Allah. Tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan ini menunjukkan bahwa sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik jasad kalian, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat apa? Hati kalian dan amal kalian. Dan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Baik. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Udah syuruk ya? Lebih ya, Masya Allah. Selesai hadis-hadis, dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Tinggal satu ya. Tinggal satu. Ini tentang inilah apa namanya, tentang wanita tua. Wanita tua yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar masuk surga." Sering dengar hadis ini kan? Maka Nabi menjawab, "Wahai fulana, wahai orang tua perempuan ini, perempuan. Sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh wanita tua." Artinya nggak ada di surga itu orang tua, nggak ada. Bener nggak sabda Rasul ini? Ya bener. Berarti yang tua dimudain, itu loh. Yang tua, nenek-nenek, kakek-kakek nanti akan dimudain. Yang kecil digedein gitu.
Umurnya berapa? Kata Nabi 33 tahun. Umur penghuni surga. Dan akan terus seperti itu. Tidak akan menjadi tua selama-lamanya. 33 tahun. Itu kan kalau kita ini kan puncak-puncak kekuatan orang kan 33 kan. Puncak-puncak kekuatannya. 30 menjelang ya 35 dah kan gitu ya. Tuh puncak-puncak kekuatan orang. Baik itu fisik, mental ya, dan kekayaan biasanya begitu. Gak ada di surga itu orang tua. Akhirnya nih wanita apa? Nangis. Masya Allah. Al Hasan melanjutkan, wanita tua itu pun berpaling pergi sambil menangis. Nabi pun bersabda, beritahu wanita itu bahwa ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Artinya nanti kau akan dimudahkan gitu loh maksudnya. Gak ada orang tua maksudnya gitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari surga dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Masya Allah, ini tentang wanita-wanita surga. Bidadari diciptakan langsung di samping istri kita di dunia plus bidadari yang cantik cerita yang diciptakan oleh Allah langsung untuk laki-laki penghuni surga. Makanya istri penghuni surga itu lebih dari 1, 2, 3 tergantung amal kita. Semakin banyak istri. Bidadari-bidadari yang Allah ciptakan langsung tuh, yang mereka istri-istri kita di surga itu full cintanya untuk kita 100%, nggak noleh sono, nggak noleh situ, nggak noleh sono, nggak noleh situ. Itu istri-istri surga tuh. Cinta, penuh cinta di sini berarti cintanya full untuk suaminya ini. Nggak serong sono, nggak ngelirik sono, nggak lihat sono, nggak lihat sini. Full tertuju untuk suaminya tok. Masya Allah. Dan umurnya sebaya 33. Wallahu a'lam bissawab. Demikian akhi fillah yang bisa dibahas di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.